lain dikoordinasi lagi ya supaya bisa segera gabung.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sekarang ya. Ya, Mem. Siap, Bu. Oke, jadi sekarang Bu Eka coba presensi dulu untuk yang hadir hari ini yang sudah bergabung di Zoom. Bu Eka mulai dari yang kelas A dulu ya. Tamam. Siap. Oke, Abdul Aziz, Izin Mersing, mersing, Bu. Mem. Mersing. masing-masing ya. Tadi Oke, saya kirim, Mem. nanti minta tolong kalau yang datanya dia mersing nanti disampaikan ya langsung ya. Abdul Khalik, Belum gabung, Mem. oke. Alfarelza, Mersing. oke. Ahmad Fauzan, Belum gabung, Mem. gabung Belum ya. gabung, Mem. Oke. Akbar Alma, Mersing, Mem. nursing juga Sing. ya. Terus Ali Fandi, Mersing, Mem. Ananda Zahwa, Mersing, Mem. Audi, Mersing. Aulia Romza, Hadir, Mem. Aulia, suaranya nggak kedengaran. Siap hadir, Mem. Oke. Bahtiar Danu, Mersing, Mem. Budi Dharma, Diana Zahra, Mersing, Mem. Dimas Ardiansyah, Siap, Mem. Ergi, RG mersing, Mem. Persing juga ya. Ya. Oke. Faiz Rohman, Faiz belum gabung. Belum, Mem. Fajri, Fajri mersing. Farel Gibran, Mersing, Mem. Gatan, Atan mersing. Gustio, Siap, hadir, Mem. oke. Hafiz, Hadir, Mem. Ica, Ca mersing, Mem. Persing ya. Iqbal, Ivansa, Belum gabung, Mem. belum gabung ya. Oke. Julianti Aulia, Juli mersing, Mem. beliau juga mersing. Juli mersing. Oke. Terus Mario, Belum belum gabung, gabung Mem. ya. Muhammad Yusuf Ansori, Mersing, Mem. Mersing, Mem. Yusuf. Muhammad Putra Rekan. Belum gabung, Mem. Oke. Nggak apa-apa yang belum gabung nanti Bu Eka kasih tugas tersendiri nanti bisa dibuka di ini ya di LMS. Siap, Mem. Makasih, Mem. Sekarang yang kelas B, Muhammad Rafi,
Mersing, Mem, mersing. Mersing, oke. Muhammad Nur Aris, Aris, mersing juga. Muhammad Amin Agung, Siap hadir, Mem. oke. Muhammad Faisal Asmadi, maaf, Muhammad Faisal Falik, Belum gabung, Mem. Belum gabung, Mem. sudah gabung ya. Muhammad Faisal Asmadi, Siap, Mem. Muhammad Ilham Jafir, Mersing, Mem. Mersing, Mem, mersing. Jafir di mana? Afir, mersing, Mersing, Mem. Mem. Mersing ya. Muhammad Miftahul, Alvin, izin, Mem, mengantarkan ibunya berobat. Alvin tadi izin apa? Ntar maaf agak kurang kedengaran di sini. Mengantarkan ibunya berobat, Mem. Oke. Muhammad Rafli, Rafli belum gabung. Udah, Mem, Nashwa, tapi katanya nge-lag, Mem. kenapa? Tapi katanya nge-lag jaringannya. Ya wes, nanti biar dapat tugas itu aja ya, ngerjakan tugas. Nashwa, Oke. Siap hadir, Mem. oke. Nataka, Siap, hadir, Mem. Niko, Mersing, Mem, mersing. Nisha, Siap hadir, Mem. Novan, Siap, hadir, Mem. Olan, Siap hadir, Mem. Radiansyah, Mersing, Mem. Tadi Mersing, Mem. mersing. Rahman Bagus, Mersing juga, Mem. Rehan, Siap hadir, Mem. Ramadhani Putra, Hadir, Mem, hadir. oke. Renalda Yunian, Siap. Izin, Mem. TC untuk persiapan lomba karate. oke. Retno Ayu, Mersing, Mem. Retno. Ridwan Agustiar, Ridwan, oke. Robi Hanif, Mersing, Robi, Mem. Mersing ya. Tapi mersing. Sandi Mastra, Kandi, Sarah Karin, Mersing, Mem. Sarah. oke. Sirius Dwi, Mersing juga, Mem. oke. Solihuddin, Mersing juga. oke. Wahnur, Habib, mersing juga, Mem. oke. Untuk hari ini Bu Eka mungkin cuma menjelaskan sedikit ya, nanti lebih ke penerapannya kalian nanti karena ini nanti kan bagian dari bab 3. Nah, di bab 3 itu kan yang penting itu adalah teknik analisis datanya. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis teknik pengumpulan datanya. Untuk kualitatif itu ada yang menggunakan dokumentasi, jadi dokumen dari pihak yang kita teliti. Kemudian ada wawancara, kemarin ada wawancaranya bentuknya terstruktur, kemudian ada yang bentuknya tidak terstruktur, ada yang perpaduan sehingga disebut semi terstruktur. Kemudian ada bentuknya lagi yaitu observasi, yang kalian tahu kemarin kalau observasi itu supaya nanti jadi bukti yang sahih itu upayakan selalu dibuat dalam bentuk catatan. Jadi nanti kalian ketika prada ini misalkan eh, entah nanti penelitian kalian itu kuantitatif, entah nanti penelitian kalian kualitatif, ketika kalian melakukan observasi jangan lupa selalu membuat catatan. Ya, karena itu nanti salah satu bagian dari data penelitian. Hasilnya berupa bagian dari data penelitian.
Andai kata kita kesulitan untuk melakukan pencatatan, kita bisa dengan menggunakan bantuan video ya, seperti yang Bu Eka sampaikan di pertemuan beberapa waktu sebelumnya. Jadi kita pakai video, kemudian dari video itu kita telusuri dari videonya, bisa kita buat catatan yang jadi catatan observasinya tadi atau catatan pengamatannya. Misal ini waktunya terbatas untuk melakukan pengamatan dengan melakukan pencatatan, ternyata nanti membutuhkan waktu yang lama, kalian bisa dibantu dengan video, baru nanti dari hasil video itu kalian salin ke catatan. Boleh dilakukan juga seperti itu. Nah, dari beberapa teknik pengumpulan data yang sudah kalian pelajari dan andai kata nanti kalian lakukan di waktu prada, tadi ada dokumentasi, wawancara, ada observasi. Nah, eh, hasil dari data itu kan selanjutnya akan kalian analisis hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini ada teknik analisis yang pertama, itu adalah teknik dari John W. Creswell dan J. David Creswell. Ya, untuk susunannya bisa kalian perhatikan dari eh, bagan tersebut. Ini walaupun berbahasa Inggris, kita coba pahami karena bahasanya bisa dipahami secara baik. Terlihat bagannya di kalian? Bisa terlihat bagannya? Yang lain bagaimana? Siap, bisa, Terlihat? Mem. Siap, bisa, Mem. Ya, oke. Siap, bisa, Mem. Oke, dibacanya dari bagian yang bawah ya. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi di sini sistemnya dari bawah ke atas. Ya. Di sini tertulis yang pertama yaitu raw data. Raw data itu berarti data mentah. Ya. Data mentah bisa berupa transkrip. Berarti kalau transkrip itu adalah bentuk catatan setelah melakukan wawancara. Jadi dari hasil wawancara itu kalian buat dulu transkripnya secara menyeluruh. Kemudian ada field note atau catatan lapangan. Bisa juga sebagai bentuk observasi. Kemudian ada image dan lain-lain. Image ini berarti nanti bisa dari foto atau bisa jadi nanti dengan adanya video. Ataupun berkas-berkas atau data-data lain yang dimiliki dari tempat yang nantinya kalian teliti. Nah, dari data mentah tadi, tahap selanjutnya adalah kalian melakukan organizing dan preparing data untuk dianalisis. Dengan kata lain, dari seluruh data yang kalian dapatkan dengan berbagai teknik tadi, ya hasilnya itu kalian organisasikan. Jadi, semacam dipilah terlebih dahulu, dikelompokkan. Misalkan tadi kan namanya hasil observasi itu kan ada observasi yang dilakukan beberapa hari. Kalian bisa mengumpulkan sesuai dengan tanggal pelaksanaan eh, observasinya. Kemudian yang wawancara juga begitu, dan juga yang berbasis dokumen tadi. Tahap yang kedua, seluruh data itu dibaca terlebih dahulu. Ini kalau yang menurut Creswell tadi ya, jadi ini kalau menurut Creswell dari data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya semua data dibaca secara menyeluruh. Kalian pahami seluruh data secara menyeluruh. Tahap selanjutnya dibuat pengkodean data. Dibuat pengkodean data. Jadi tadi kan transkrip wawancara ya. Transkrip wawancara itu kan kalian melakukan menyeluruh. Misal ini contohnya penelitian tentang strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelayaran untuk memaksimalkan proses bongkar muat. Ini contoh ya. Nah, dari hasil wawancara itu ternyata nanti didapatkan data-data tentang mungkin strategi secara SOP-nya mereka menjelaskannya bagaimana, pelaksanaan di lapangannya seperti apa, kemudian ketika pelaksanaan itu faktor apa saja yang apa namanya dijadikan dasar untuk menentukan eh, strateginya tadi. Nah, itu data-data yang ada di misalkan di hasil wawancara tadi, kalian buat kode atau dibuat penanda. Di bagian wawancara yang mana yang membahas tentang strategi yang dilaksanakan. Di bagian wawancara mana yang membahas tentang eh, bentuk SOP-nya seperti apa. Kemudian di bagian wawancara mana yang menjelaskan faktor eh,
atau sumber yang dijadikan bahan untuk menentukan strategi. Misalkan seperti itu datanya yang didapat. Itu semuanya ditandai. Begitu juga dengan hasil observasi di lapangan misalkan. Tahap-tahapan yang ada di hasil observasi tadi kalian buat kode. Misal ketika proses bongkar muat itu tahap awalnya seperti apa, tahap bagian tengahnya seperti apa, tahap untuk penyelesaiannya seperti apa. Itu ditandai di bagian observasi atau catatan lapangan. Jadi diberi penanda terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kalian tandai, itu kalian kumpulkan berdasarkan tema-temanya. Contoh yang tadi ya, kalau transkrip wawancara, tadi ada bagian yang menjelaskan SOP, ada bagian yang menjelaskan tentang apa namanya, pelaksanaan di lapangannya seperti apa, kemudian bagian yang menyatakan faktor-faktornya apa saja. Jadi kan sudah kalian tandai. Nah, sekarang dikumpulkan sesuai dengan temanya. Misal dari wawancara yang berkaitan dengan faktor-faktor, itu kalian kumpulkan dengan hasil, misalkan hasil dokumentasi. Nah, yang sesuai dengan tentang faktor-faktor yang mana saja dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, jadi dikelompokkan terlebih dahulu. Ini kalau menurut Creswell ya. Kemudian kalau yang hasilnya tadi sudah dikelompokkan sesuai dengan temanya, disesuaikan dengan temanya, kemudian dari masing-masing dideskripsikan. Dari masing-masing tema dideskripsikan. Ya. Nah, dari satu kelompok tema yang dideskripsikan, barulah di sini dilanjutkan untuk menyusun teori yang kalian dapatkan atau menyusun deskripsi hasil dari masing-masing kelompok. Ya, dari masing-masing kelompok itu kalian menyusun teori yang ada di situ. Jadi dianalisis lagi lebih mendalam sesuai dengan kelompoknya, hasil apa saja yang kalian dapatkan. Kemudian dideskripsikan hasil dari analisisnya. Ya, ini kalau menurut Creswell. Jadi tadi kelihatan ya tahapnya kalau dari Creswell data mentah selanjutnya disesuaikan. Oh ini bagian wawancara, bagian observasi, kemudian bagian dokumentasi. Dari masing-masing data yang didapat, tahap selanjutnya dibaca keseluruhan supaya kalian tahu mana kelompok-kelompoknya. Kemudian tahap berikutnya dikode atau dibuat tanda sesuai dengan apa yang mau dianalisis. Misal yang dari wawancara tadi ada kelompok-kelompoknya tentang apa tadi faktor, kemudian ada strategi di lapangan sama kesesuaian dengan SOP-nya. Kemudian yang observasi juga begitu, ditandai bagian mana yang dikelompokkan sesuai dengan temanya. Kemudian setelah dikelompokkan, nah masing-masing ini tadi ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi, data yang sudah ditandai tadi dikelompokkan berdasarkan temanya. Jadi tadi kan di kode itu, misal kode tentang faktor itu diberi nomor 1, kode tentang strategi di lapangannya itu diberi kode 2, kemudian pelaksanaan di lapangan diberi nomor 3, misalkan. Nah, itu nanti disesuaikan kelompok yang dari hasil observasi juga bagaimana. Tuh. Hasil yang dokumentasi bagaimana, kodenya disesuaikan. Setelah dikelompokkan, selanjutnya tadi kan disusun tema-temanya ya, baru dibuat narasi deskripsi dari masing-masing data. Tadi kan kelompok faktor, sudah faktornya itu dideskripsikan dari hasil wawancara, dari hasil observasi, dari hasil dokumentasi. Itu seperti apa. Jadi dikelompokkan sesuai dengan temanya. Itu kalau menurut Creswell. Setelah dikelompokkan, dipaparkan hasilnya, pemaparannya itu bebas, bisa dengan gambar, bisa dengan grafik. Maksudnya yang grafiknya kalian buat sendiri ya. Bisa dengan diagram, misalkan diagram tentang faktor ini, di tengahnya tentang faktor, hasil wawancaranya ini didapatkan dari bagaimana, hasil observasinya didapatkan bagaimana. Kalau ternyata cuma 2. Ternyata kalian dapatnya dari dokumentasi, ditambahi datanya 3. Jadi masing-masing langsung digambarkan. Itu istilahnya adalah menyajikan datanya seperti itu. Seterusnya baru dimasukkan di bagian analisis atau di sini interpreting the meaning of themes. Jadi menginterpretasikan maksud dari
data atau deskripsi yang didapatkan itu tadi. Ya, itu tahapan kalau menurut Creswell. Sampai sini mungkin sebelum saya lanjutkan ke teknik analisis data yang kedua, ada yang ditanyakan? Silahkan. Apakah masih belum ada bayangan atau gambaran dari penjelasan Bu Eka tadi? Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Dilanjut ke teknik analisis data yang berikutnya. Enggak, mem. Lanjut, mem. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua, jadi Bu Eka di sini lebih menjelaskan ke grafiknya ya, ke grafik dari masing-masing jenis teknik analisis data. Nanti kalau secara jelas, secara mendalam penjelasannya, materinya sudah Bu Eka share ke ini ya, di LMS, nanti bisa kalian baca. Selanjutnya, teknik analisis data yang kedua itu dari Miles dan Haberman. Dulu sempat Bu Eka bahas tentang teknik analisis data yang ini, ya. Eh, Kalau di sini, ya, kalau di Miles dan Haberman itu dia modelnya seperti berulang-ulang, ya. Dimulai dengan data collection, jadi data kalian kumpulkan tadi berkaitan dengan observasi, wawancara, sesuai tekniknya tadi dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan data condensation, ya. Dilanjutkan dengan kondensasi data. Ada yang mengistilahkan kondensasi data itu salah satunya adalah mereduksi data, kemudian penyajian data diakhiri dengan kesimpulan. Itu kalau menurut Miles dan Haberman. Jadi kalau dilihat di sini perbedaannya dengan siapa tadi dari Creswell, kalau Creswell tadi kan disesuaikan temanya, sebenarnya dari punyanya Miles dan Haberman itu juga sama, tetapi dia eh, menyebutnya untuk kegiatan pengelompokan tema atau pengkodean itu dilakukan di data condensation atau di kondensasi data. Dalam artian begini, ketika dalam proses kondensasi data itu kalian benar-benar memilah, memilih, dan menentukan data mana yang akan dianalisis. Jadi kan ada data mentah, seluruh data dikumpulkan, entah itu datanya penting atau tidak penting, ya, seluruh data dikumpulkan, kemudian selanjutnya dilakukan kondensasi data, dilakukan penyortiran, pemilihan, kemudian termasuk salah satunya adalah penandaan data mana yang akan digunakan untuk dianalisis. Nah, tahap selanjutnya dilakukan adalah display data atau penyajian data. Seperti yang kita tahu, penyajian data itu dapat berbentuk gambar, dapat berbentuk diagram, dapat berbentuk grafik, dapat berbentuk tabel, dan juga dapat berbentuk narasi atau deskripsi. Ya. Nah, jadi kalau di Miles dan Haberman itu tidak dijelaskan secara detailnya seperti apa, tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi langkah dengan Creswell tadi hampir serupa. Hanya lebih disederhanakan istilahnya. Ya. Nah, display data, kemudian dari penyajian data dilanjutkan dengan tahap penyimpulan. Nah, dalam proses penyimpulan itu kan kalian juga pasti akan melakukan yang namanya analisis. Ya. Nah, jadi di sini tahapnya kalau kita lihat itu ada beberapa bagian yang eh, panahnya itu berbolak-balik. Contoh ini, kalau data collection pasti dilanjutkan ke data kondensasi dan juga dilanjutkan ke penyajian data. Secara gambarannya seperti itu. Jadi data koleksi data itu langkahnya itu boleh ke kondensasi data dulu, boleh langsung ke penyajian data.
kenapa kok boleh langsung ke penyajian data setelah dikoleksi? Itu kalau memang kalian sudah memastikan bahwa seluruh data yang kalian kumpulkan itu digunakan untuk analisis data. Ya. Jadi ini kalau dari Miles Haberman, data collection atau koleksi data dilanjutkan itu boleh langsung ke penyajian data, boleh melalui tahap kondensasi data, yaitu pemilahan data yang tadi. Nah, kalau dilakukan melalui pemilahan data atau penandaan data mana yang akan digunakan untuk analisis, itu tahapnya yaitu mulai koleksi data, kondensasi data, dilanjut ke penyajian data. Ternyata ini kan panahnya dua arah ini ya, panahnya dua arah. Ternyata dari penyajian data itu apa namanya? Ada data yang dirasa terlewat. Nah, kalian boleh membalik lagi prosesnya kembali ke kondensasi data. Ini kalau tahap Miles dan Haberman seperti itu. Jadi data koleksi data, kemudian kondensasi data dilanjut dengan penyajian data. Penyajian data masih ada yang kurang, kembali lagi ke kondensasi data, dipilah kembali. Kemudian lanjut langsung kembali ke penyajian data, setelah dari penyajian data ditarik ke kesimpulan. Nah, ternyata dari hasil penyajian data, kalian analisis, dilakukan penarikan kesimpulan, itu masih ada yang kurang. Prosesnya boleh balik langsung ke mensortir data, ya, atau tadi kondensasi data. Boleh juga kembali lagi melihat dari data yang sudah ditampilkan tadi atau sudah disajikan. Datanya sudah disajikan secara rapi. Di modelnya kembali bola. Atau ternyata dari kesimpulan belum mendapatkan yang diinginkan sesuai hasil penelitian, dia akan kembali lagi ke tahap pengumpulan data. Jadi kalau dari hasil kesimpulan akhir ini ternyata dirasa kesimpulannya belum mendalam, maka kalian melakukan penelitian lagi, mengambil data tambahan, kembali lagi ke pengumpulan data. Ini sistem milik dari Miles dan Haberman. Jadi kalau ada data atau kemudian dari temuan itu dirasa ada yang kurang, kembali lagi ke proses awal mencari data tambahan. Kemudian diolah lagi, masuk ke kondensasi data lagi, kembali ke penyajian data, ditarik kesimpulan. Kalau ternyata hasil penelitiannya tadi dirasa sudah cukup, data yang didapatkan tadi sudah bisa menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitiannya selesai. Tetapi kalau belum dari hasil penyimpulan, kembali lagi ke pengumpulan data. Ini kalau yang modelnya Miles dan Haberman. Jadi tidak hanya dalam satu jalan saja, seperti punyanya Creswell tadi. Kalau dari punyanya Creswell tadi, datanya kan dari tahap awal, data mentahnya seperti apa, disampaikannya sesuai data yang didapatkan. Walaupun tetap dalam pengambilan keputusan tetap harus divalidasi ya. Nah, validasinya itu tadi bisa setelah kalian melakukan penyimpulan, kalian diskusikan kembali dengan sumber yang kalian dapatkan. Misal kalau kalian nanti di tempat Prada, ada yang di perusahaan pelayaran, ada yang di kantor Kesyahbandaran dan sebagainya. Dari hasil yang kalian teliti, kalian sampaikan dulu apakah benar hasil penyimpulan kalian seperti itu. Karena beliaunya yang di lapangan itu adalah sumber pelaksana inti dari apa yang kalian observasi nanti ketika proses Prada dan proses pengumpulan data. Seperti itu. Jadi apakah ada jangan-jangan ini ketika kalian membuat kesimpulan dari hasil analisis data itu ternyata ada data yang terlewat. Berarti kan nanti ada yang perlu dilengkapi lagi. Itu salah satu bentuk proses validasi data. Seperti itu. Sudah bisa terlihat bedanya tekniknya Creswell sama tekniknya dari Miles dan Haberman? Bisa difahami? Siap. Sudah, Mem. Bisa ya. Nah, kalau memang kalian sudah merasa bisa memahami untuk yang teknik pengumpulan data di sini, Bu Eka sedikit bahas tentang pedoman penelitian ya. Oke. Sudah muncul untuk pedoman penelitiannya?
pedoman tugas akhir kalian. Siap, sudah muncul, Mem. Oke ya. Jadi nanti jangan lupa kalau kalian menulis, ini kan kalian sudah tahap proposal ya, apalagi nanti setelah UAS dimungkinkan akan ada jadwal untuk ujian seminar proposal. Nah, susunannya tuh kalau bisa kalian lihat, nah ada di sini ya, format tugas akhir, isinya apa saja. Ini kalau keseluruhan seperti ini, ya. Ini di bagian awal isinya ini, tapi sementara karena nanti proposal itu istilahnya tidak menggunakan abstrak, tapi menggunakan ringkasan. Ya. Kemudian halaman sampul, kalian bisa melihat di lampiran 4, di sini tertulis warna biru, ini bisa diklik. Nah, nanti akan muncul, ya. Akan muncul pedoman covernya seperti apa. Jadi nanti tidak ada alasan lagi ketika lo kok ini nggak sesuai panduan TA berarti panduannya belum dibaca itu saja. Ya, ini halaman judul. Kemudian pernyataan keaslian itu masih nanti ketika kalian sudah eh, menyusun tahap akhir KIT-nya ya. Ini kemudian kalau lembar persetujuan seminar atau lembar proposal, persetujuan proposal ini bisa dilihat. Ini ada tulisan lampiran 5, aslinya tidak berwarna biru di sini, tapi bisa diklik. Ya, walaupun berwarna hitam, ini bisa diklik. Ini untuk persetujuan seminar. Ya, kemudian contoh abstrak atau contoh ringkasannya nanti bisa dilihat di lampiran 9. Nah, karena kalian tahapnya proposal, maka kan masih bentuknya ringkasan ya. Yang dituliskan di ringkasan adalah latar belakang, tujuan, dan sampai metodologinya. Itu yang ada di ringkasan. Ya. Nah, daftar isinya untuk penelitian kualitatif ya, ini kuantitatif, nanti bisa sudah dijelaskan sama Pak Vicky kalau yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif ini perhatikan isinya ada latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat. Jadi upayakan bab 1 yang kemarin yang belum sesuai dengan ini disesuaikan. Ya. Kemudian bab 2, tadi Bu Eka cek ternyata yang mengumpulkan masih sangat sedikit sekali. Di kelas B itu baru 3 orang, di kelas A baru 8 orang dari 27 orang di masing-masing kelas. Silahkan nanti dilengkapi di apa namanya? Dilengkapi terlebih dahulu di LMS. Bu Eka kasih waktu sampai tanggal 31 Mei. Ya, sampai tanggal 31 Mei. Itu waktunya panjang sekali. Ya. Oh, maaf, tanggal 30 Mei, bukan 31 ya, tanggal 30 Mei. Ya. Silahkan dilengkapi, sudah Bu Eka perpanjang. Begitu juga dengan yang bab 3, kalau penelitian kualitatif itu isinya berbeda dengan kuantitatif. Kalau kualitatif di sini jenis penelitian. Perlu Bu Eka tekankan di jenis penelitian itu bukan kalian mereview lagi apa itu jenis penelitian. Misal penelitian kuantitatif bukan mereview yang seperti itu, tetapi kalian jelaskan kenapa memilih pendekatan kualitatif, kenapa memilih pendekatan kuantitatif. Dasarnya dikatakan kualitatif karena di penelitian kalian seperti apa. Itu di jenis penelitian. Tempat, lokasi, dan waktu penelitian itu kan sementara kalian menyesuaikan waktu Prada. Sumber data subjek penelitian. Sumber datanya kalian dapat dari mana? Biasanya kalau di Poltek itu penulisannya ada sumber data primer, ada sumber data sekunder. Kemudian subjek penelitiannya siapa saja dijelaskan. Teknik pengumpulan sesuaikan dengan apa yang sudah kalian ajukan kemarin, karena di sini masih belajar, disesuaikan dulu. Nah, yang sudah pasti bentuknya penelitian kualitatif untuk KIT-nya, sekalian kalian buat menyesuaikan bentuk penelitian. Ya, nanti. Tulisnya. Orang kecil itu, Pak. Tidak, adik nggak pasti. Oke, oke, sebentar ya.
Oke, Bu Eka lanjutkan lagi. Nah, teknik pengumpulan data disesuaikan. Teknik analisis data di sini kalian sebutkan sesuai yang tadi. Kalau yang kualitatif, mau pakai yang punyanya Creswell atau mau pakai punyanya Miles dan Haberman, kalian sesuaikan. Nah, itu isi bab 3-nya. Jadi untuk tugas di pertemuan ini itu bab 3. Nah, untuk tugas praktek UAS itu berarti Bu Eka minta kalian membuat proposal lengkap tapi yang bentuknya kualitatif. Ya, itu untuk UASnya Bu Eka nanti membuat proposal kualitatif. Kalau yang sekalian untuk penelitian kalian sesuai dengan KIT, silahkan disesuaikan. Ya, nah untuk yang aslinya kuantitatif, Bu Eka maklumi karena di sini kalian masih tetap belajar, upayakan menulis penelitian walaupun kualitatif yang juga baik, kan gitu ya. Nah, nanti untuk pertemuan terakhir, karena tugas bab 3 ini Bu Eka perpanjang nanti sampai tanggal 30, harusnya pas waktu bab 3 ini adalah kalian nanti presentasi. Nah, Bu Eka mau tanya dulu, presentasi yang secara acak seperti yang kemarin waktu bab 1, itu kalian mau didampingi atau melaporkan video? Bu Eka tanya dulu. Mau ada tatap muka di kelas atau mau kalian cukup untuk eh, apa namanya pakai video. Soalnya nanti kalau misalkan mau presentasi, karena kan waktunya ini kan baru Bu Eka kasih waktu hari Sabtu ini untuk belajar tentang teknik analisis data. Eh, Kalau dilakukan di hari Selasa besok, saya rasa kalian terlalu mepet untuk ngerjakan tugas bab 3. Tanggal 30 itu sebenarnya kalau di kalender akademik itu aktif, tetapi untuk pertemuan kalian sebenarnya kan sudah kosong itu hari Jumat depan. Nah, kalau menggunakan sistem Zoom, kalian mau nggak kalau presentasi? Berarti nanti reviewnya langsung dari PPK ya nanti. Kenapa? Revisi presentasi gitu kesalahan berarti langsung dari Ya, nanti kalau misalkan ketika presentasi ada masukan atau seperti apa, nanti saya tanya. Oh, yang siap mem. kalau cuma video, berarti nanti saya kasih tempat untuk pengumpulan tugas saja. Jadi kalian presentasikan bab 3-nya. Cuma kan nanti akhirnya kan tidak bisa secara langsung Bu Eka tanggapi. Nah, itu kalau cuma pengumpulan tugas. Tapi kalau misalkan mau ditanggapi sama Bu Eka secara langsung, ya nanti berarti eh, kita pakai Zoom. Mau yang seperti apa? Atau mau didiskusikan dulu? Nanti Selasa Bu Eka tunggu hasilnya. Diskusi dulu aja mem, nanti Selasa dikabari lagi. Oke. Yang kelas B bagaimana? Izin mem untuk didiskusikan dulu soalnya kan banyak yang nursing juga mem. Oke. Nah, ini nanti kan Hadir kebetulan, juga sedikit. oke. Untuk yang materi ini tadi yang Bu Eka sampaikan itu sudah Bu Eka rekam, nanti akan Bu Eka share lagi di ini ya, di LMS. Nah, nanti teman-temannya yang ternyata ikut mersing bisa belajar juga di LMS. Jadi videonya nanti akan Bu Eka share. Ya, Berarti bisa. dari bab 1 kemarin diteruskan sampai bab 3 ya mem. Ya, diteruskan sampai bab 3. Cuma nanti di pengumpulannya ini kalian buat sendiri-sendiri ya. Kan ada pengumpulan bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri. Kan kemarin di LMS seperti itu. Baru nanti setelah Bu Eka kasih masukan, andai kata nanti kita jadi Zoom. Nah, setelah Bu Eka kasih masukan, nanti perbaikannya digunakan sebagai tugas UAS. Untuk yang praktek ya. Kalau nanti kalau teori, untuk teori nanti di Bu Eka tetap ada UAS teori ya. UAS teorinya nanti mengikuti tetap sesuai jadwal. Nanti ditunggu dulu jadwal UASnya. Ya, jadi yang praktek hanya menyelesaikan ini, kalau teori nanti ada sendiri. Siap mem. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan?
Izin mem, berarti tugasnya itu bab 3 aja berarti mem. Ya, untuk pertemuan ini bab 3 saja. Yang bab 2 yang belum silahkan dilengkapi. Terus yang apa ya bab 1, 2, 3 yang seluruhnya maksudnya mem itu berarti buat UAS ya mem ya. Ya, untuk UAS. Oke, bisa difahami untuk hari ini? Saya bisa mem. Nanti kalau misalkan ada yang belum difahami, tidak harus melalui ketua kelas, boleh langsung menghubungi Bu Eka by WA ya. Eka kasih kesempatan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, mungkin sekarang belum ada pertanyaan ini, tapi nanti ternyata sambil kalian belajar, sambil ngerjakan tugasnya ada pertanyaan, nanti silahkan bisa langsung WA Bu Eka. Ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini Bu Eka akhiri dulu, nanti bisa kalian belajar kembali di LMS. Untuk penugasannya di LMS juga sudah bisa dibaca. Nanti untuk pertemuan terakhir yang ke-15, minta tolong nanti hari Selasa Bu Eka dikabari lagi. Jadi Selasa besok untuk kelas Bu Eka tidak ada pertemuan tatap muka. Kalian gunakan untuk menyelesaikan bab 3 dulu, sama melengkapi yang lain tugas dari kaidah, apa namanya, metodologi ini yang belum lengkap. Nanti kemungkinan hari Jumat akan diadakan pertemuan. Tapi mungkin Bu Eka pecah ya. Jadi yang kelas A sendiri, kelas B sendiri. Tinggal menyesuaikan waktunya nanti. Bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu untuk hari ini Bu Eka akhiri dulu. Silahkan bisa melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mem. Terima kasih, mem. Ya, sama-sama. Silakan yang lain bisa meninggalkan Zoom. Thank you, mem. Ya, sama-sama. Oke.